Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Robiatul Adawiyah. Dan di sini saya akan memperkenalkan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, yaitu tentang mengembangkan indikator instrumen penilaian. Oke. Nah, ini sambil menunggu proses ya mengenai indikator. Nah, di sini nanti ada sub-sub menu, ada menu-menu yang bisa diklik, dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai gunanya dari indikator dan instrumen penilaian itu sendiri seperti apa, terutama untuk kemampuan pedagogik dari seorang guru. Nah, di sini ada 8 menu. Di antaranya di sini ada definisi dari indikator dan instrumen penilaian itu sendiri, dan apa yang harus diperhatikan dalam pengembangannya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bagaimana juga mekanisme pengembangan indikator, apakah manfaat dari indikator, terus bagaimana bentuk dari instrumen, dan dari sumbernya dari mana, serta ada video dari HP atau dari aplikasi yang sudah dimasukkan ke dalam HP yang berbasis Android ya. Oke, kita langsung saja ke menu yang pertama. Nah, di sini ada mengenai definisi dari indikator dan instrumen penilaiannya. Nah, di sini sudah ada pengembangan instrumen penilaian. Oke, kita kembali ke menu. Nah, yang kedua yaitu adanya apa yang harus kita perhatikan dalam pengembangan indikator. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, bagaimana langkah-langkah dari pengembangannya? Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah dari pengembangan indikator ataupun dari pengembangan instrumen penilaian itu sendiri ya. Oke, kita kembali. Nah, oke, kita ke bagian 4, mekanisme dari pengembangan indikator. Nah, karena dalam pengembangannya ternyata indikator pun harus melalui mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh untuk mencapainya. Oke, kita kembali ke menu. Nah, di sini manfaat dari indikator. Nah, ini adalah manfaat atau fungsi. Nah, bagaimanakah bentuk dari instrumen penilaian? Nah, bentuk sendiri ada dua ya. Yang pertama itu tes, yaitu berupa penilaian terhadap pengetahuan, dan yang kedua yaitu instrumen penilaian sikap dan keterampilan yang berupa non-tes. Nah, di sini juga ada bagian-bagiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sumber ya. Oke, nah ini adalah sumber yang saya gunakan karena sumber rujukan ini berupa dari buku, media cetak ataupun media elektronik. Nah, kita lihat video yang sudah dimasukkan ke HP berbasis Android. Aplikasi yang saya buat
Nah, ini mengenai mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Oke, kita langsung ke menu yang pertama. Lebih jelasnya nanti saya akan masukkan Nah, di sini ada definisi video selanjutnya. ya. Nah, coba Teman-teman. kita back. Nah, inilah menu terakhirnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita back. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aplikasi yang saya buat. Nah, ini mengenai mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Oke, kita langsung ke menu yang pertama. Nah, di sini ada definisi ya. Nah, coba kita back. Nah, kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita buka yang kedua, yaitu nih, apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan indikator tentunya ya. Oke, ini kita kembali ke menu. Oke, selanjutnya, nah ini bagian tiganya. Ini di sini ada langkah-langkah pengembangan indikator dan juga ada langkah-langkah dalam pengembangan instrumen penilaian. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya kita ke bagian 4. Nah, yaitu mengenai mekanisme pengembangan dari indikator. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini bagian yang kelima, yaitu mengenai manfaat dari adanya indikator. Nah, yaitu diantaranya sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Oke, kita kembali ke menu. Kita ke bagian 6. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari instrumen penilaian ya. Ada bentuk non-tes dan ada bentuk tes. Tes sendiri itu berupa pengetahuan dan non-tes itu berupa penilaian sikap dan keterampilan. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini mengenai sumber rujukan dan untuk informasi lebih lanjut. Oke. Sini ada tidak terbaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.